Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirin dan juga para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua karunia dan juga berbagai macam kenikmatan, sehingga kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang kita tentu saja berharap agar supaya seluruh apa yang dilakukan bernilai kebaikan, bernilai pahala yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, serta tentu saja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di hari Kamis pagi kita melanjutkan program Tata Quran, tahsin talaqi Al-Quran yang pertemuan lalu kita masih dalam pembahasan syarah matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman, dan pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan lam syamsiyah dan qamariyah, atau kita sudah menyelesaikan dua bab tersebut, dua pembahasan tersebut, yaitu lam syamsiyah dan juga lam qamariyah. Lam syamsiyah dan juga lam qamariyah. Yang mana lam syamsiyah atau lam qamariyah yang pertama adalah huruf lam yang terdapat pada lam atau disebut dengan lam ta'rif, yang terdapat pada alif lam yang kita jumpai dalam sebuah isim, ya. Maka di sana ada hukum, keluar hukum izhar qamari, ya. Artinya huruf lamnya dibaca secara izhar, dibaca secara jelas ketika bertemu dengan 14 huruf tertentu, 14 huruf qamariyah tentu saja. Begitu pula dengan lam syamsiyah, ya. Lam syamsiyah juga menghasilkan hukum, ya. Lam syamsiyah adalah huruf lam yang kita jumpai dalam alif lam ta'rif, ya. Alif lam ta'rif dalam sebuah isim, yang mana keluar hukum dari situ diidghamkan, ya, disebut dengan idgham syamsi. Huruf lamnya diidghamkan kepada huruf berikutnya, ya, ketika bertemu dengan 14 huruf sisa atau 14 huruf lain selain daripada 14 huruf qamariyah tadi, ya. Itu dibahas pada bait ke-26 dan juga 27. Tsanihima idghamuha fi arba'i wa 'ashratin aidan wa ramzaha fa'i. طيب ثم صل رحمن تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا lil karam, ya.
Dua bait tersebut menjelaskan kepada kita hukum yang kedua daripada lam ta'rif, yaitu idgham. Ya, ketika bertemu dengan 14 huruf, setiap awal kata, ya, atau huruf awal setiap kata, thumma silur rahman tafuz difda ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ini yang menjadi pembahasan di pertemuan yang lalu, ya. Kemudian di bait berikutnya, di bait ke-28 ini, bait yang menunjukkan penamaan, ya. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ya, rahimahullahu ta'ala, melanjutkan wala malula sammiha qamriyah wala malukhra sammiha syamsiyah. Di sini maksudnya adalah penamaan, ya. Bait di sini menunjukkan tentang penamaan lam tersebut, ya. Wala malula, dibaca wala malula, ya, seperti itu, ya. Ini, ya, ada penjelasan di situ, ada catatan, ada footnote. Huruf mim pada sebagian redaksi tertulis dengan harakat dhammah, walamu, sebagian redaksi ditulis dengan walamulula, ya. Jadi dibaca dhammah, ya, sebagai mubtada, ya. Namun yang lebih masyhur adalah dengan memfathahkannya, wala malula, ya. Baik. Nah, kemudian ada catatan juga alula, ya, tadi sebagaimana kita sebutkan pembacaannya, ya. Secara pembacaan lula, lamnya dia berharakat, ya. Wala malula, ya. Asalnya adalah al-ula, ya. Kemudian harakat dhammah huruf hamzah, ya, dipindahkan ke lam, ya, lam sebelumnya disebut dengan naqal sebetulnya, ya. Sebagaimana cara membaca pada riwayat Warsh disebut dengan naqal, ya. Ya, ini daruratu syi'riyah atau memang secara syi'riyah sah-sah saja, ya. Sammiha qamriyah, qamriyah juga di sini asal katanya adalah qamariyah tentu saja, ya, bukan disukunkan, ya. Namun tentu saja menyesuaikan dengan daruratu syi'riyah seperti yang biasa terjadi pada lafaz-lafaz syair. Nah, demikian juga dengan wala malukhra, ya. Jadi tidak dibaca wala malukhra, tidak juga wala malula, ya. Tapi wala malukhra sammiha syamsiyah, ya. Di sini juga sama, ya, kata alukhra, lukhra, ya, lamnya yang jadi dhammah terjadi seperti apa yang terjadi pada al-ula tadi, ya. Harakat dhammahnya dimundurkan, ya. Yang asalnya ada hamzah di situ, kemudian mundur ke huruf lamnya. Baik. Ya, maksud daripada bait ini adalah penamaan, ya, wala malula, ya, lam yang pertama, ya, maksudnya yang jadi pembahasan pertama tadi, sammiha qamriyah, disebut dengan lam qamariyah. Wala malukhra, sedangkan lam yang kedua, ya, atau lam yang lainnya, al-ukhra itu lainnya, sammiha syamsiyah, maka dinamakan dengan lam syamsiyah yang terdapat pada alif lam syamsiyah. Baik, di sini ada pembahasan yang saya kira cukup menarik mungkin, ya, atau sebetulnya sebagian besar kita mengetahuinya, ya. Kenapa disebut sebagai lam qamariyah dan syamsiyah, ya? Kenapa disebut sebagai lam qamariyah dan juga lam syamsiyah? Di sini diterangkan dalam kitab ada sebab penamaan. Kenapa dinamakan dengan lam syamsiyah ataupun lam qamariyah? Ya. Penamaan lam qamariyah, ya. Penamaan lam qamariyah yang pertama adalah disebabkan karena paling tidak di sini disebutkan ada dua alasan. Ya, ada dua alasan. Yang pertama, huruf hijaiyah yang datang setelah sukun pada lam qamariyah, ya, diibaratkan seperti qamar atau bulan. Qamar itu bulan. Sedangkan lam sukun diibaratkan seperti bintang, ya, diibaratkan seperti bintang.
Jadi huruf-huruf qamariyah itu seolah disebut sebagai qamar atau disebut bulan. Ya, huruf-hurufnya bukan lamnya ya. Huruf-hurufnya diibaratkan seperti bulan. Ya. Sedangkan lam sukun pada lam qamariyah diibaratkan seperti bintang. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa ketika di malam hari ya, kalau bulan tentu saja munculnya di malam hari di situ ya. Bahwa bintang akan atau bahwa bintang yang ada di malam hari tetap terlihat secara jelas ya. Bintang itu terlihat secara jelas. Ini kalau sedang tidak mendung ya, tentu saja. Bintang itu akan tetap terlihat jelas meskipun ada bulan ya. Nah, jadi di situ maksudnya adalah lam itu tetap terlihat, tetap dibaca secara izhar meskipun setelahnya ada 14 huruf qamariyah ya. Nah, jadi lam qamariyah itu lamnya diibaratkan seperti bintang yang tetap terlihat ya. Huruf-huruf yang berikutnya diibaratkan seperti bulan ya, maka disebutlah dengan lam qamariyah ya. Atau ada alasan kedua disebut qamariyah, kenapa? Nah, ini yang paling masyhur mungkin ya, atau yang paling sering didengar, yaitu penamaan qamariyah disebabkan karena pengucapan lam sukun yang bertemu dengan 14 huruf izhar atau 14 huruf qamariyah tersebut serupa dengan cara pengucapan al-qamar ya. Serupa dengan cara pengucapan al-qamar, yaitu huruf lamnya betul-betul terbaca dengan jelas atau dihukumi izhar ya. Al-qamar mau didahului oleh huruf apapun dia akan tetap dibaca secara izhar huruf lamnya, maksudnya wal qamar, bil qamar, fal qamar ya, ataupun yang lainnya ya. Nah, maka inilah setidaknya dua sebab penamaan qamariyah pada lam ta'arif. Adapun penamaan atau sebab penamaan lam syamsiyah ini juga sebetulnya tidak berbeda jauh ya dengan apa yang tadi kita bahas dari segi penamaan lam qamariyah ya. Adapun yang syamsiyah disebabkan setidaknya di sini disebutkan dua alasan, yaitu yang pertama huruf hijaiyah yang datang setelah lam sukun pada lam syamsiyah, huruf hijaiyahnya diibaratkan seperti asyams, seperti matahari yang kita lihat di siang hari. Adapun lam ya, sedangkan lam sukun pada lam syamsiyah diibaratkan seperti bintang tadi ya, seperti bintang. Dan kita tahu bahwa bintang ketika ada matahari apakah terlihat? Tidak ya. Sehingga bintang ketika ada matahari maka dia tidak terlihat si bintang tadi ya. Demikian juga ibarat lam syamsiyah, ketika setelahnya dijumpai 14 huruf syamsiyah maka lamnya hilang ya, tidak dibaca atau melebur ya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua ini yang masyhur biasa diketahui adalah bahwa penamaan syamsiyah disebabkan karena pengucapan lam pada pengucapan lam ketika bertemu dengan 14 huruf syamsiyah maka diidghamkan serupa dengan pengucapan asyams ya, serupa dengan pengucapan asyams. Lam sukunnya tidak terbaca, melebur atau dihukumi idgham ya. Itu kurang lebih sebab penamaan daripada lam ta'rif baik yang qamariyah ataupun yang syamsiyah. Nah, baik. Kemudian bait berikutnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, bait ke-29 ya, di sini ada penegasan atau semacam penegasan atau sebagai peringatan juga ya, sebagai peringatan juga. Wa adhiranna lam fi'lin mutlaqa
fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Ya. Fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Nah. Ya, baik, bait ke-29 ini ya yang artinya wa adhiranna, dan benar-benar bacalah. Ya, di sini ada nun taukid di sini ya. Ada nun taukid yang mutsaqqal ya, yang bertasydid di sini. Yang artinya benar-benar, sungguh-sungguh ya. Dan benar-benar bacalah lam fi'lin mutlaqa ya. Huruf lam fi'il ya, lam yang maksudnya lam asli pada sebuah fi'il. Lam asli pada sebuah fi'il mutlaqa, secara mutlaqa ya. Secara mutlaq lam fi'il dibaca jelas. Fi nahwi ya. Contohnya ya, maksudnya seperti itu. Contohnya pada kata qulna, qul na'am ya. Di sini contoh misalnya seperti dalam kata qul na'am ya. Qul na'am, qul na'am. Nah, lamnya betul-betul dibaca dengan jelas. Jangan qul na'am ya, qul na'am. Nah, lamnya tidak jelas ya. Nah, di sini wa adhiranna, betul-betul dibaca dengan jelas ya. Jangan sampai samar. Apalagi setelahnya ada huruf nun ya. Nah, ini setelahnya ada huruf nun, biasanya agak samar pengucapan huruf lam. Qul na'am, qul na'am. Ya, dibaca qul la ya, ada lam dibaca betul-betul dengan jelas. Atau contoh yang lain qulna, seperti dalam kata atau dalam fi'il qulna, qulna, qulna. Ya, meskipun di situ ya secara makhraj berdekatan antara huruf lam dengan nun, atau bahkan sebagian mengatakan dikeluarkan dari makhraj yang sama, tapi huruf lam harus betul-betul terdengar dengan jelas ya. Contoh yang lain adalah wal taqa ya, wal taqa, wal taqa, wal taqa. Huruf lam betul-betul harus terdengar atau terucap dengan jelas. Nah, bait ke-29 ini seolah menjelaskan bahwa hukum lam fi'il hanya diizharkan saja ya. Hanya diizharkan saja. Hukum lam fi'il ya, lam fi'il ketika dijumpai lam fi'il di sini maksudnya adalah lam secara umum, tapi secara khusus adalah lam fi'il yang bertanda sukun ya. Lam fi'il yang bertanda sukun di situ maka wajib diizharkan ya, wajib diizharkan. Sebetulnya ya hukumnya ada dua ya, sebetulnya hukumnya ada dua, tidak hanya diizharkan, tidak hanya diizharkan saja ya. Hukumnya ada dua sebetulnya, yaitu yang pertama izhar, yang kedua ada idgham ya. Namun sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa bait ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri tidak sedang menjelaskan tentang pembagian hukum lam fi'il ya, tidak sedang menjelaskan tentang hukum lam fi'il, hanya saja memperingatkan agar benar-benar membaca lam fi'il dengan jelas saat bertemu dengan huruf nun dan juga saat bertemu dengan huruf ta. Ya, nah, di sini ini kesimpulan daripada syarah bahwa bukan berarti Syekh Sulaiman Al-Jamzuri tidak faham tentang hukum lam ya, hukum idgham pada lam ya, tidak ya, tentu saja. Di sini hanya menegaskan saja, makanya contoh-contohnya adalah qul na'am wa qulna wal taqa ya, penegasan bahwa ketika lam sukun bertemu dengan huruf nun dan juga ta, maka azhiranna, benar-benar diizharkan, benar-benar dijelaskan secara pengucapan ya, secara pengucapan maka wajib dijelaskan ya. Nah, seperti dalam contoh ya, di sini disebutkan contohnya bahwa sebetulnya hukum lam itu ada dua ya. Lam fi'il itu sebenarnya hukumnya ada dua, yaitu diidghamkan. Yang pertama, ada juga yang diidghamkan, yaitu ketika bertemu dengan huruf lam lagi dan juga bertemu dengan
huruf ra, ya. Seperti misalnya wa qul lahum fi anfusihim, ya. Wa qul lahum di sini diidghamkan, ya, tidak diizharkan. Atau wa qur rabbi zidni ilma ketika bertemu dengan huruf ra, maka di sini dihukumi idgham, yaitu ketika huruf lam sukun yang merupakan lam fi'il bertemu setelahnya dengan huruf lam lagi ataupun bertemu dengan huruf ra. Adapun yang dibaca izhar, dihukumi izhar adalah yang kedua, yaitu ketika bertemu dengan selain daripada huruf lam dan ra, maka sisanya dibaca izhar, ya. Qul na'am wa antum dakhirun, ya. Qul nahbitu minha jami'a, qul nahbitu, qulna, ya. Qulna atau waja'alna, ya. Waja'alna naumakum waja'alna siraja, ya. Nah, di sini wajib dijelaskan pengucapan huruf lam, diizharkan, jangan samar-samar, ya. Jangan samar-samar terganggu dengan huruf nun. Inilah yang coba diperingatkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Atau wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an, yaumal taqal jam'an, ya. Itu diantara yang diingatkan, ya, yaitu ketika lam fi'il tadi, ya, bertemu setelahnya dengan huruf nun dan ta, maka benar-benar sungguh-sungguhlah dalam mengizharkan huruf lam tersebut. Di sini ada catatan, ya, dalam kitab syarah yang kita gunakan, syarah dari Al-Ustadz Abdurrahman Fadhali hafizahullah ta'ala, yaitu ada catatan atau ta'liq, ya, dari Syekh Hisham, guru beliau, ya. Saya juga pernah bermajlis beberapa kali, ya, kepada Syekh Hisham, ya. Meskipun belum pernah setoran, ya, belum pernah dicek secara bacaan, ya. Tapi Syekh Hisham di sini memberikan catatan sedikit, ya, terkait wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa, ya. Beliau memberikan catatan di sini, ya, dalam kitab beliau Tahfidhul Ajyal, ya, Tahfidhul Ajyal, ya. Jadi memberikan catatan yang tadinya wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa, di situ illa bilam wara wa kun muhaqqiqa, ya. Di sini wa adhiranna lama fi'lin mutlaq fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa, ya. Kalau beliau diberikan catatan di situ wa adhiranna lama fi'lin mutlaq fil illa bilam wa kun muhaqqiqa, ya. Maksudnya apa? Wa adhiranna lama fi'lin mutlaq, dan izharkanlah, benar-benar izharkanlah, benar-benar bacalah dengan jelas huruf lam fi'il secara mutlak illa bilam wara wa kun muhaqqiqa, kecuali jika huruf lam tersebut bertemu dengan huruf lam lagi ataupun huruf ra, ya. Nah, itulah yang jadi catatan Syekh Hisham, ya, dalam mensyarah matan Tuhfatul Atfal di sini. Nah, kemudian tambahan lam sukun, ya, di sini sebetulnya maksudnya adalah sebetulnya banyak sekali hukum lam sukun, ya. Lam sukun itu sebetulnya banyak modelnya, ya. Lam sukun itu banyak modelnya, ya. Jadi di sini disebutkan sebagian ulama menambahkan hukum lam sukun yang lainnya, di antara yang belum disebutkan, ya, oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri adalah lam asli, ada lam isim, ada lam harfi, ya, ada juga lamul amr, ya. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah jangan terpaku hanya dengan lam yang disebutkan, ya, karena tidak sedang, Syekh Sulaiman tidak sedang merincikan, ya, tidak sedang merincikan, namun banyak juga lam-lam yang lainnya, ya. Seperti di sini kita bisa lihat disebut dengan lam asli, ya. Lam asli dalam, ya, disebut dengan lam asli, seperti misalnya alfi, alwan, ya, al-sinatikum, itu lam asli, ya, lam asli. Seperti yang masuk juga lam
isim ya. Dalam sebuah isim disebut dengan lam asli karena dalam kosakata atau kata pokoknya itu sudah ada huruf lam di situ. Ada juga disebut dengan lam isim ya. Khalfi, sulha, mulka ya. Yaitu yang berada di tengah isim ya, berada di tengah isim. Kemudian ada juga lam harfi seperti dalam kata hal ya. Huruf istifham ya. Bal ini juga disebut dengan huruf lam harfi ya. Kadang dibaca idgham, kadang dibaca idhar ya. Tergantung setelahnya ya, dilihat huruf apa ya. Tadi sudah kita singgung sedikit, diidghamkan ketika bertemu dengan huruf lam lagi ataupun bertemu dengan huruf ra, seperti misalnya kalla bal la tukrimun ya, atau barrafa'ahu Allahu ya, atau hal lakum mimma dan seterusnya. Dihukumi atau dibaca izhar ketika huruf lam tersebut ya, huruf lam pada harf tersebut ya, maka dibaca izhar ketika berjumpa selain daripada huruf lam ataupun ra sebagaimana tadi yang kita singgung. Yang lain lagi ada lam amr, disebut dengan lam amr ya. Lam amr itu adalah lam sukun yang berada sebelum fi'il mudhari' ya, sebelum fi'il mudhari' yang fungsinya adalah lam tersebut menjadikan fi'ilnya menjadi fi'il amr ya, menjadi fi'il amr ya. Fungsinya adalah untuk memerintah ya. Lam itu menjadikan kata atau fi'il mudhari'nya jadi kata perintah atau fi'il amr, juga menjazmkan fi'il mudhari' tersebut ya, sehingga hukumnya di sini keluar hukum secara hukum tajwid adalah dibaca dengan izhar saja ya. Contohnya misalnya seperti falyamdud bisababin ila sama thumma liyaqta', thummal yaqta' ya. Di sini lam lamul amr ya. Falyanzur, nah di sini juga lam amr. Thummal yaqdu tafathahum wal yufu wal yattawafu dan seterusnya ya. Ada beberapa contoh, ini sebagian saja ya, sebagian contoh lam amr yang ada atau kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, demikian saja mungkin yang bisa disampaikan, materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah untuk bait-bait berikutnya kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya adalah bab yang berkaitan dengan idgham ya, atau berkaitan dengan mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain ya, infis sifat wal makharij ittafaq dan seterusnya. Meskipun sebelumnya di sini diberikan pendahuluan ya, ada beberapa pendahuluan yang insyaallah ya sangat penting untuk dibahas. Demikian mungkin yang bisa disampaikan dari sisi materi. Insyaallah kita akan langsung masuk kepada sesi kedua seperti biasa, yaitu sesi bertilawah ya. Sesi bertilawah yang pertemuan lalu kita sudah masuk kepada surat Al-Ma'arij ya. Surat Al-Ma'arij di ayat yang ke-10. Insyaallah kita coba berlanjut kepada ayat 11 ya. Seperti biasa silahkan disimak terlebih dahulu untuk penjelasan atau untuk cara membaca daripada potongan surat Al-Ma'arij di sini. Setelah itu baru kemudian bagi para pemirsa sekalian ataupun para pendengar yang ingin menyetorkan tilawahnya, maka bisa menghubungi kami ya di nomor telepon yang biasa dihubungi, atau bagi para peserta Zoom bisa terlebih dahulu mengaktifkan tombol raise hand ya, kemudian nanti insyaallah dipandu oleh host atau moderator yang ada di sini. Baik, untuk sesi kedua ini silakan seperti biasa disimak terlebih dahulu sebisa mungkin, kemudian diikuti dan maksimalkan secara tilawahnya. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih. Baik, di sini saya coba mengingatkan sedikit tentang beberapa hal ya. Yang pertama adalah ketika kita menjumpai huruf lin ya. Di sini ada lau yaftadi min adzabi yaumi idzin ya. Ada huruf lin, ada beberapa huruf lin di sini, maka silahkan untuk menjelaskan fathah sebelum huruf linnya. Ya. Silahkan untuk menjelaskan pengucapan fathahnya, menyempurnakan fathahnya. Lau yaftadi sama yaumi idzin ya, yaumi ya la lau yaftadi. Jangan lau ya. Nah, fathahnya tidak sempurna atau fathahnya tidak jelas, atau yau. Ini yang paling sering. Yau ya. Jadi seperti apa, fathah yang miring ya, atau bahkan jadi o kalau di bahasa kita. Ya, maka ini perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan untuk menyempurnakan harakat fathah sebelum huruf lin ya. Nah, jangan terlalu buru-buru untuk masuk kepada huruf lin ya. Lau yaftadi, jangan lau ya. Ini sering sekali sebagian orang terlalu buru-buru ya untuk mengucapkan huruf lin itu ya. Maka silahkan disempurnakan. Mungkin catatannya adalah silahkan disempurnakan untuk harakat fathah sebelum huruf linnya ya. Lailu, lailah juga sama ya. Atau di kata yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah silahkan diperhatikan di akhir ayatnya ya. Beberapa ayat setelahnya juga diakhiri dengan huruf ha ya. Bibani ya. Dijelaskan huruf ha di situ. Bibani ni ya, ha-nya dijelaskan. Nah, kita ulangi sekali lagi. Silahkan dimaksimalkan. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibanih. Baik. Wa sahibatihi wa akhihi. Baik, di sini juga saya coba ingin ingatkan lagi-lagi tentang kesempurnaan harakat fathah. Kesempurnaan harakat fathah. Secara khusus di sini adalah ketika kita mengucapkan huruf waw. Ya, huruf waw sama ya, untuk pengucapan harakat fathah juga dibuka ya. Waw itu pengucapan atau bibirnya monyong, kedua bibir itu dimonyongkan, dimajukan, dikumpulkan, di bom ya. Memang dhammu syafatain atau dhammu syafatain dibulatkan, dimonyongkan cara pengucapannya meskipun harakat fathah. Tapi ketika harakatnya itu kita ucapkan, maka wawunya itu bentuk wawunya dibuka. Wa ya, jangan tetap berada di depan wo enggak. Ya, tapi dibuka. Wa sahibatihi wa ya. Lain lagi dengan wu. Nah, ini baru memang didomahkan, dimonyongkan, begitu memang cara pengucapannya. Sama wi. Nah, ketika dikasrohkan juga dia harus ke bawah ya, arah suaranya harus ke bawah sehingga betul-betul sempurna secara harakat. Nah, baik, di sini juga diingatkan lagi ya, diakhiri dengan huruf ha ya. Tapi sebelumnya wasahibatihi, di sini juga ada huruf ha yang berharakat kasroh ya, atau huruf ha yang besar ya, huruf ha yang besar ya. Bukan ha yang besar ya, tapi ha yang keluar dari pangkal tenggorokan ya, bukan yang di tengah tenggorokan. Huruf ha yang keluar dari pangkal tenggorokan ini terkadang atau agak rawan untuk
diiringi khayshum, ya, diiringi dengan suara dari hidung, hi, ya. Bismillahi, hi. Nah, jangan sampai hi, ya. Hi. Sama. Wa sahibatihi, hi. Jangan hi, ya. Nah, kadang ini coba dicek masing-masing, ya. Hi, ya. Kadang begitu. Saya juga dulu begitu sebetulnya, ya. Tapi insya Allah sekarang sudah berubah, sudah tahu ilmunya, jadi tidak boleh, ya. Jadi jangan diiringi dengan khaysyu. Baik, diperhatikan masing-masing. Kalau via telepon atau via online seperti ini kadang nggak terdeteksi, ya, nggak kelihatan. Silahkan dicek masing-masing, ya. Wa sahibatihi wa banihi, ya, wa sahibatihi wa akhihi, ya. Silahkan diperhatikan harakat-harakatnya, jangan sampai terlibat dengan khayshum di situ. Nah, sekali lagi silahkan dimaksimalkan. Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi. Ini juga sama, wa fasila, fasi, ya. Nah, di sini jangan dimonyongkan kecuali pengucapan waw di awal. Jangan wa fasi, wa fasi. Nah, ini juga enggak jarang, ya, seperti ini. Wa fasi, ya. Dibuka fathahnya, disampurnakan. Nah, kemudian perhatikan di huruf hamzah, tu'wi, ya. Silahkan diperjelas, ya, huruf hamzah sukunnya secara pengucapannya. Nah, sekali lagi, wa fasilatihi tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma ya, coba diperhatikan ikhfa yang ada, ya. Wa man fi, wa man fi. Ini semuanya ditipiskan. Jangan wa man fi, ya. Jami'an thumma, jami'an thumma, sama. Jangan ditaruh di depan bibirnya, ya. Enggak, tarik lagi, ya, di posisi netral, dikembalikan ke posisi netral. Nah, wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kalla innaha ladha. Baik, lagi-lagi saya ingatkan di sini mad tabi'i, ya, yang hanya 2 harakat saja, jangan dilebihkan. Kalla innaha ladha, dha. Nah, sekali lagi, kalla innaha ladha. Nazza'atan lishawa. Tad'u man adbara wa tawalla. Wa jama'a fa'aw'a. Baik, di sini juga sama, ya. Wa jama'a fa'aw'a. Di sini juga 2 harakat, meskipun ada tanda mad yang dipanjangkan. Itu berfungsi, mad tersebut berfungsi ketika diwasalkan dengan ayat berikutnya. Wa jama'a fa'aw'a inna, karena huruf mad bertemu dengan hamzah, ya, sehingga bisa dipanjangkan. Nah, adapun ketika diwaqafkan silahkan baca hanya 2 harakat saja.
Wa jama'a fa'aw'a. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallin. Ya, cukup 5 baris saja ya. Insyaallah dilanjut pertemuan berikutnya. Nah, kita coba untuk pemantapan, ulangi sekali lagi, silakan disimak, kemudian ikuti, maksimalkan tilawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bibanihi. Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi. Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Wa jama'a fa'aw'a. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallin. Nah, itu saja mungkin ya potongan kedua dari surat Al-Ma'arij. Berikutnya kita coba simak yang ingin mencatatkan bacaannya. Nah. Baik, ikhwatal Islam, azanullah yakum, kita masuk sesi interaktif. Silakan kami informasikan kembali bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 02286862637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Tapi untuk yang pertama kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom terlebih dahulu. Silakan ada Akhi Iqbal Aulia Maulana. Nah, tafadhol. Bismillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Afan diulang ta'awudnya. Bismillah. Ada Ustaz? Ya, cek. Diulang. Cek. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, Afwan, sebentar. A'udzu billahi minasy. Nah, shin antum belum kena makhrajnya ya. Coba diulangi, shin
syaitan. Sya. Nah. Sya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagus. Yubassarunahum yawmaddul mujrimu law yabtadi min adabi yawma idin bibani wa sahibatihi wa ahihi wa basilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji kalla innaha laqa najja'atan lis-sawa tad'u man adabara wa tawalla wa jama'a fa'awa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sarru jaju'a fa idza masahul khairu manu'a illal musallin. Iya, Masya Allah. Kang Iqbal ya. Di mana Kang Iqbal ini? Saya di Garut, Pak Ustadz. Oh, di Garut. Masya Allah. Lagi diam di Cicalengka. Oh ya, coba cari guru agar supaya lebih intens lagi belajarnya ya. Siap. Nah, ada beberapa huruf yang belum diucapkan dengan baik ya. Nah, ada beberapa huruf yang belum diucapkan dengan baik. Saya kira perlu lebih intens lagi belajarnya ya. Kalau hanya setoran di setiap Kamis pagi saja di sini, bukan berarti melarang ya saya setoran ke sini. Tapi kalau hanya mengandalkan dari sini, saya kira kurang ya, masih belum cukup ya. Silahkan cari lagi. Baik, saya kira udah cukup baik Kang Iqbal ya. Silahkan lebih intens lagi belajarnya. Ada beberapa huruf yang betul-betul perlu diperbaiki ya di sana. Barakallahu fiik. Nah. Siap, nah Ustaz. Baik, nah syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Akhi Iqbal yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya kami informasikan kembali, silakan bagi yang ingin bergabung melalui telepon dapat menghubungi 0228686637. Baik, kita angkat telepon yang masuk, silakan. Ya. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Alvin di Bandung. Nah, ya, nah. Baik, nah, dengan Akhi Alvin di Bandung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubasyirunahum. Diperjelas lagi shadnya Kang Alvin. So, bukan shin. Yubasyirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha lahu nazza'atan lisyawa. Di dua harakat saja. Lisyawa wa nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla
وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. طيب. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada akhi di Bandung. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta yang ada di studio. Iya, langsung mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulangi, Afwan. Nggak usah terlalu buru-buru, Kang Rizan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubassarunahum. Panjangkan, yubassarunahum. Yubassarunahum. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibanih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an summa yunjih. Diulangi, wa man fil ardi. Wa man fil ardi jami'an summa yunjih. Sama, thumma ditahan juga ya. Wa ma fil ardi jami'an summa yunjih. Kalla innaha ladha nazza'ata lishawa. Masukkan, nazza'atal lishawa. Kalla innaha ladha nazza'ata lishawa. Nazza'atalli. Talli. Masuk ke lam. Nazza'atal lisawa. Nazza'atal lishawa. Nazza'atal lishawa. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Innal insana khuliqa halu'a. Iza masyahu syarru jazu'a. Coba dilihat huruf-hurufnya, mana sin, mana shin. Innal insana khuliqa halu'a. Iza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'an illal musallin. Ya, Masya Allah. Ya, Kang Rizan ditunggu lagi minggu depan dan minggu depan seterusnya ya. Barakallahu. Wafika barakallahu Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu kepada Kang Rizan di studio. Selanjutnya kami persilahkan untuk peserta Zoom yang sudah mengangkat tangan. Ada Fahmi Abu Dafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubassarunahum
Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Afwan, yaumi idzin bi. Langsung masuk aja. Tidak idzin bi. Idzin bi. Langsung dirapatkan saja Pak ya. Nah. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma idzin bibani. Yaumi. Yaumi. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a wa jama'a fa'aw'a. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Nah, ya Masya Allah. Cukup baik Kang Iqbal. Kang Fahmi, Abu Dafa. Masya Allah. Ya, fika barakallah. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu kepada Akh Fahmi Abu Dafa. Nah, selanjutnya kami beralih ke peserta studio terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Afwan, di akhir madnya jangan ditutup ya si pita suaranya Kang Silki. Lihat innaha ladha, bedakan ladha dengan ladha. Enggak, jangan dibegitukan. Sama nazza'atan lisyawa, wa lepas saja suaranya. Nah. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sama, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik.
Baik, nah syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Akh Zaki di studio. Selanjutnya kami persilakan untuk peserta yang sudah mengangkat tangan di aplikasi Zoom. Silakan, ada Abu Khadijah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani. Afwan, diulangi. Yawaddul, ya, saya coba kasih sedikit catatan ya. Yawaddul mujrimu, coba diperhatikan, mujrimu lawi, mujrimu, coba dilihat pantulan jimnya ya. Mujrimu, jangan seolah ada jeda ya. Mujrimu, enggak begitu ya. Mujrimu langsung masuk ra-nya. Mujrimu law yaftadi, ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi min azabi yaumi, ya, bukan yauma idzi. Yaumi idzin. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, yawaddul mujrimu law yaftadi. La, masih, afwan. Jangan ditahan, langsung mujrimu. Nah. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Seperti Ustaz. Labas, ya. Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Dijelaskan lagi ainnya, kemudian yunji. Posisi bibirnya jangan dibiarkan di dhammah. Enggak. Tarik lagi di posisi netral. Yunji. Nah. Yunji. Wa man fil ardi jami'an summa yunji. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u antum kepanjangan, afwan. Diulangi. Kalla innaha ladha. Kalau mau berhenti kalla 2 harakat saja. Kalla innaha ladha. Nah, kalau mau berhenti 2 harakat saja. Tadi 2 harakat antum agak kepanjangan. Kalau kallanya mau diwasal, iya silahkan panjangkan sampai 4 harakat boleh. Nah, Ustaz. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a. Sama, ditasydid juga, syarru. Massahu syarru. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Nah, Masya Allah. Ya. Barakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abah Khadijah yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu,
Sebelum kita tutup, kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Nah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentu saja terlalu banyak nasihat yang sering disampaikan, ya, hanya beberapa mungkin biasanya pengulangan, ya, sebagai pengingat tentu saja agar supaya kita disegarkan kembali, ya, diingatkan kembali, diperingatkan kembali, ya, bahwa kalau kita menginginkan, ya, punya semacam obsesi untuk mendapatkan sesuatu yang kita anggap berharga, kita anggap mahal, kita anggap istimewa, maka tentu saja harus ada upaya untuk mendapatkannya. Tidak terkecuali misalnya bacaan Al-Quranul Karim, ya, untuk memperoleh, mendapatkan, memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik, tentu saja harus ada usaha, ya. Tapi perlu dilihat langkah-langkah yang dilakukan. Di antara yang harus dilakukan adalah kita perlu untuk betul-betul secara intens belajar. Maksudnya secara terus-menerus, secara sering, ya. Untuk menjadi ahli itu harus sering, ya. Tidak bisa kita hanya mengandalkan sepekan sekali. Itu pun ngantuk-ngantuk misalnya, dengerinnya nggak serius, nggak full. Jangan terlalu berharap untuk mendapatkan hasil maksimal, ya. Tapi coba betul-betul belajar. Meskipun misalnya hanya mendapatkan pembelajaran sepekan sekali, tapi diulang-ulang, dilatih terus, ya. Bagaimana cara membaca, kemudian observasi ke sana sini, mencari penjelasan yang lain, ya, di video-video yang lain atau di majelis-majelis yang lain, nggak masalah, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan betul-betul serius, ya. Kalau kita ingin mendapatkan atau memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik, ya, konteksnya di sini, maka silahkan upayakan dengan maksimal. Salah satunya adalah seringnya mengulang atau seringnya berlatih. Sebagaimana ahli-ahli yang lain yang kita ketahui. Tidak hanya ahli-ahli agama, ya, tapi ahli-ahli misalnya ahli sepak bola, ya. Orang yang mainnya bagus, cantik, ya, jadi pemain terbaik dan seterusnya, tidak mungkin dia jarang berlatih, ya. Seperti yang kita ketahui bintang-bintang sepak bola seperti itu, ya, bahkan sedari kecil, bahkan dalam sehari bisa 5-8 jam berlatih, subhanallah, berlatih bola. Jadilah pemain terbaik, jadilah memiliki skill yang misalnya di atas rata-rata. Demikian juga antum ketika mempelajari Al-Quran, ingin memiliki kualitas bacaan yang baik, tapi ngajinya jarang, ngajinya seminggu sekali, ya. Hadir di majelis enggak mau, ya. Itu enggak kesampaian, ya, enggak kesampaian, ya. Kalau dalam istilah orang Arab, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas, ya. Engkau ingin meraih sesuatu, engkau ingin sampai di suatu tujuan tapi tidak menempuh jalannya, ya. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Sungguhnya perahu itu tidak akan berjalan di daratan, ya. Salah alamat, ya. Ingin terobsesi dengan untuk mendapatkan sesuatu tapi tidak menempuh caranya, ya. Nah, maka ini sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Maka kesimpulannya adalah kita jika ingin mendapatkan, di sini konteksnya adalah ingin memiliki kualitas bacaan yang baik, tentu saja harus berusaha, ya, betul-betul berusaha sungguh-sungguh. Di antaranya adalah dengan cara sering berlatih. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, bisa kita amalkan sama-sama sehingga bernilai ibadah dan memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.